Guys, apa kabar nih hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kembali lagi barengan Mimin cantik di channel Bandar Film. Bagi yang ingin request film untuk direview, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemarin kita telah membahas film yang berjudul Ninja, dan kali ini kita akan membahas sequel kedua dari film tersebut. Ya, yaitu Ninja Shadow of a Tears yang dirilis pada tahun 2013. Bagi yang belum nonton review film pertama, bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa tonton review film ini sampai akhir karena ada plot twist yang tak terduga di akhir cerita. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Film ini dimulai dengan latihan yang dilakukan oleh Chessie dan Namiko di dojo atau tempat latihan kebanggaan mereka. Kali ini yang menjadi kepala dojo tersebut adalah Chessie, di mana kepala dojo sebelumnya sudah dibunuh oleh Masayuka di film pertamanya. Dan kabar baiknya lagi adalah Chessie dan Namiko sekarang sudah menikah. Cie, selamat ya. Happy ending dari film pertama nih. Dan kabar baiknya lagi, Namiko saat ini sedang hamil muda. Wah, bumil nih. Waduh, lengkap juga ya kebahagiaan mereka. Untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga mereka, Chessie berencana membelikan Namiko sebuah hadiah. Cie, romantis banget ya. Chessie membeli kalung di sebuah toko perhiasan. Ketika akan pulang, tanpa diduga ada dua preman amatir yang ingin merampok Chessie. Mereka nggak tahu apa kalau yang dirampok adalah kepala dojo. Kalau mau cari mati, maju sini. Dan akhirnya pertarungan pun tidak dapat terelakkan lagi. Dan tentu saja dengan mudah Chessie mampu mengalahkan mereka. Oke, sampai di sini semua masih baik-baik saja. Ada sedikit masalah kecil tapi bisalah diatasi dengan mudah. Di malam harinya, ketika mereka berdua sedang makan malam, akhirnya Chessie memberikan kalung tersebut untuk istri tercintanya. Raut wajah bahagia terpancar di wajah sang istri. Makin cinta sang istri kepada suaminya. Dan mereka pun saling bermesraan. Eits, adegan ini tidak boleh ditayangkan ya. Di tengah malam ketika sedang tidur, Namiko membangunkan Chessie untuk membelikan makanan. Namanya juga orang ngidam ya. Pasti mintanya aneh-aneh. Namiko minta dibelikan coklat dan rumput laut. Kemudian Chessie datang ke Alfamart terdekat untuk membelikan apa yang diminta Namiko. Ketika akan membayar ternyata Chessie lupa membawa dompet. Kemudian bergegaslah Chessie pulang untuk mengambil dompet. Ketika sampai di rumah, betapa terkejutnya Chessie ketika melihat sang istri sudah terbujur kaku tak bernyawa, dengan luka di leher yang tercekik dengan tali berduri. Padam sudah kebahagiaan Chessie saat itu juga. Hidup terasa sudah tidak berarti. Istri yang dulu diperjuangkan hingga bisa menikah, kini telah tewas seketika dalam kondisi mengandung sang buah hati. Keesokan harinya, dengan berat hati, dengan perasaan yang campur aduk, mau tidak mau Chessie harus memakamkan sang istri. Di tengah ritual pemakaman berlangsung, datanglah teman Chessie dari Thailand untuk melayat ke pemakaman tersebut. Orang ini bernama Nakabara. Dia adalah orang Jepang tetapi kini tinggal dan mendirikan dojo di Thailand. Mereka berdua saling berbincang dan kemudian Nakabara mengajak Chessie untuk datang ke Thailand agar bisa move on dengan meninggalkan tempat ini yang sedang penuh kesedihan. Chessie menyetujui ajakan Nakabara, tetapi tidak sekarang, karena Chessie ingin melakukan suatu hal terlebih dahulu. Thailand. Get away from this dark and... Scene beralih ke Myanmar. Di sana ada sebuah tempat yang tersembunyi di sebuah hutan. Diperlihatkan ada seorang yang masuk ke tempat tersebut untuk menemui pimpinan sekaligus pemilik dari tempat tersebut. Pemilik dari tempat ini adalah Goro, dan tempat ini ternyata adalah tempat produksi narkoba. Orang yang datang tadi ternyata memiliki masalah dengan Goro. Dia mengambil sebagian narkoba yang dia kirimkan beberapa waktu yang lalu, dan tanpa pikir panjang, Goro langsung mencekik orang tersebut dengan menggunakan tali berduri hingga tewas saat itu juga.
Hal ini sama persis dengan apa yang terjadi dengan Namiko kemarin malam. Iya, tepat sekali. Sampai di sini kita perlihatkan bahwa ada orang dengan keahlian membunuh dengan tali berduri, yaitu Goro. Dan kemungkinan besar yang membunuh Namiko adalah Goro. Tapi atas dasar apa ya? Sabar dulu, kita akan segera mengetahuinya. Scene beralih kepada Chessie. Saat ini dia masih penasaran dengan dua preman yang mencoba merampoknya beberapa waktu yang lalu. Dan dia ingin sekali membalas dendam kepada dua preman tersebut. Karena kedua preman tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan kematian istrinya. Kemudian dia mendatangi sebuah dojo untuk mencari informasi mengenai dua preman tersebut. Di dojo tersebut terdapat beberapa orang yang sedang latihan karate. Chessie tidak disambut baik oleh orang-orang tersebut. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Mereka semua berhasil dikalahkan oleh Chessie dengan mudah dan akhirnya mereka memberitahu mengenai dua preman yang dicari Chessie. Kemudian Chessie mendatangi sebuah tempat makan di mana dua preman yang dia cari sedang ada di situ. Chessie mengikuti mereka hingga sampai pada gang kecil dan perkelahian pun terjadi. Dengan diiringi rasa dendam, Chessie pun menghajar mereka dan langsung membunuh mereka saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Chessie pun memenuhi undangan dari Nakabara untuk datang ke dojonya yang ada di Thailand. Chessie disambut dengan baik di tempat tersebut. Kemudian dia diperkenalkan kepada dua murid terbaik Nakabara, yaitu Lucas dan Hiroshi. Keesokan harinya, ketika sebelum latihan, Chessie dan Nakabara saling mengobrol. Di tengah obrolan mereka ada seseorang yang mengirimkan sebuah paket kepada Nakabara. Tidak ada yang aneh sampai saat ini, tapi di akhir cerita paket ini akan diceritakan apa isinya. Kemudian mereka memulai latihan yang dipimpin oleh Nakabara. Nakabara menunjuk Chessie dan Lucas untuk latihan bertarung. Mereka berdua bertarung dengan sangat baik dari segi teknik dan saling menjunjung tinggi sportivitas. Hingga akhirnya Chessie terkena pukulan oleh Lucas tepat di wajahnya. Dan tiba-tiba Chessie kehilangan akal sehat dan menghajar Lucas dengan membabi buta. Hal ini disebabkan karena Chessie masih belum bisa move on atas kehilangan istrinya. Kemudian Nakabara memarahi Chessie yang hilang kendali dan menyuruh Chessie berjalan di atas bara api untuk meningkatkan konsentrasinya. Di awal langkahnya, Chessie masih bisa berkonsentrasi dengan baik. Tapi ketika berjalan beberapa langkah ke depan, dia kehilangan konsentrasinya karena masih mengingat sang istri. Dengan kondisi yang kesal, akhirnya Chessie meninggalkan tempat latihan tersebut. Sesaat kemudian Chessie sudah berada di bar dengan kondisi yang sudah mabuk berat. Mungkin dia sangat frustasi dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya dan melampiaskan semua ini dengan mabuk-mabukan. Kemudian ada seseorang yang menyenggol Chessie hingga menumpahkan minuman ke bajunya. Bukannya minta maaf, orang ini justru mengejek dan menertawakan Chessie. Makin marahlah Chessie diperlakukan seperti itu. Orang ini tidak tahu kalau dia sedang menyiram api dengan minyak. Makin marahlah Chessie dan dihajarlah orang itu beserta teman-temannya hingga babak belur tak berdaya. Keesokan harinya, ketika Chessie ditugaskan untuk memetik buah, tiba-tiba Lucas datang untuk menggantikan dia sebagai tanda persahabatan atas kejadian kemarin. Beberapa saat kemudian, orang yang membunuh Namiko datang ke tempat tersebut dan langsung membunuh Lucas dengan cara yang sama persis, yaitu mencekik leher dengan tali berduri. Sudah 3 kasus yang terjadi dengan cara ini, dan hanya Goro lah satu-satunya orang yang mempunyai keterampilan membunuh seperti ini. Tapi apa tujuan dia membunuh Lucas? Sabar dulu guys, lanjut. Kemudian Nakabara menceritakan bahwa ada orang yang bertarung dengan senjata tersebut. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Goro. Dan
Alasan Goro melakukan itu adalah karena dulu ayah dari Namiko telah membunuh kakak dari Goro. Sehingga Goro menjadi dendam kepada ayah Namiko. Tapi karena ayah Namiko sudah meninggal, maka dendamnya dialihkan kepada Namiko dan membunuhnya di awal scene tadi. Goro juga diperkirakan ingin membunuh Chessie karena Chessie adalah suami Namiko. Dan tanpa Goro sadari, orang yang dia bunuh bukan Chessie, melainkan Lucas. Karena Lucas menggantikan Chessie untuk memetik buah tadi, itulah yang diceritakan Nakabara. Dan semua itu sangat masuk akal dan terhubung misteri siapa orang yang membunuh Namiko. Setelah mengetahui hal tersebut, Chessie berencana akan memburu Goro ke Myanmar, tempat dia bersembunyi. Kemudian Nakabara memberikan sebuah peta yang berisi sebuah senjata ninja yang lengkap yang disembunyikan oleh ayahnya di sebuah hutan ketika berperang di Myanmar dulu. Kemudian sampailah Chessie di Myanmar. Dia menghampiri supir taksi untuk mengantarkannya ke sebuah hotel. Di malam harinya dia mendatangi sebuah bar dan berpura-pura menjadi orang yang ingin membeli narkoba sekaligus mencari informasi mengenai Goro. Tapi hal ini diketahui oleh para pengedar narkoba di tempat itu dan perkelahian pun terjadi dan lagi-lagi orang itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Chessie dan dihajarlah mereka hingga babak belur. Kemudian Chessie kembali ke hotel tempat dia menginap dan keesokan harinya hotel tersebut didatangi oleh sekelompok polisi yang ingin menangkap Chessie. Chessie menghajar satu persatu polisi tersebut sambil mencoba melarikan diri. Tetapi karena jumlah mereka yang sangat banyak, akhirnya Chessie pun tertangkap oleh mereka dan dibawalah Chessie ke kantor polisi untuk diinterogasi. Chessie diinterogasi oleh kepala polisi yang ada di sana. Kita tidak bisa menjelaskan nama kepala polisi tersebut. Biar lebih gampang kita panggil saja Inspektur Ladusing. Chessie dicurigai sebagai seorang mata-mata yang ditugaskan untuk menangkap Goro. Sepertinya Pak Ladusing adalah polisi yang disuap oleh Goro karena dia berusaha melindungi Goro. Chessie tidak mengakui tuduhan tersebut dan hal itu membuat Pak Ladusing marah dan menyuruh anak buahnya untuk menempelkan setrika panas ke kaki Chessie hingga membuat dia pingsan. Ketika akan dikurung ke dalam penjara isolasi, tiba-tiba dia dapat melepaskan diri dan langsung menghajar penjaga yang mengantarkannya ke penjara tersebut. Kemudian dia menyamar dengan menggunakan seragam polisi di sana dan mendatangi ruang Pak Ladusing. Pak Ladusing dihajar dan diinterogasi mengenai di mana lokasi Goro berada. Setelah mengetahui lokasi Goro, Chessie pun membunuh Pak Ladusing dan pergi dari tempat tersebut. Chessie pergi ke perbatasan dengan diantar supir taksi langganannya. Dan dilanjutkan dengan naik kapal kecil untuk menuju hutan yang dia tuju. Chessie menyusuri hutan tersebut menggunakan peta yang diberikan oleh Nakabara dan bertujuan untuk datang ke tempat senjata ninja yang disimpan. Sempat hampir diketahui oleh anak buah Goro, tapi hal itu diselesaikan dengan mudah. Setelah berjalan jauh mendaki gunung lewati lembah, akhirnya Chessie sampai pada tempat di mana senjata ninja tersebut disembunyikan. Setelah merakit sebuah senjata tersebut, dia mencobanya dengan memotong seekor ular kobra dengan sangat empuk seperti mengiris tahu. Kemudian sampailah dia ke tempat persembunyian Goro. Dia melumpuhkan penjaga dan meledakkan bahan bakar yang ada di sana hingga membuat tempat tersebut menjadi kacau balau. Kemudian Chessie dihadang oleh anak buah terkuat Goro dan terjadi perkelahian sangat sengit. Orang itu sangat hebat dan dapat menyulitkan Chessie.
Tapi Chessie tetap dapat mengalahkannya karena Chessie adalah pemeran utama dalam film ini. Ya iyalah, pasti. Sampailah Chessie di tempat Goro berada dan final battle yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Goro menggunakan senjata tali berduri andalan dan Chessie menggunakan pedang katana yang sangat hebat. Pertarungan yang sangat hebat pun terjadi. Chessie hampir kalah dengan senjata tali berduri tersebut. Tetapi Chessie bisa mengembalikan keadaan dan dapat membunuh Goro. Akhirnya biang dari semua masalah ini telah berhasil dikalahkan dan Chessie kembali ke dojo Nakabara dengan perasaan lega. Ketika sedang mengobrol santai dengan Nakabara, tiba-tiba datanglah seseorang yang dengan rutin mengantar paket kepada Nakabara. Masih ingat kan dengan scene sebelumnya? Dan ternyata orang tersebut menggunakan senjata yang sama yang dipakai oleh dua preman yang ingin merampok Chessie di awal scene tadi. Setelah kejadian itu terungkaplah fakta bahwa dua preman yang ingin merampok Chessie adalah anak buah dari Nakabara. Yang membunuh Namiko dan yang membunuh Lucas adalah Nakabara. Sungguh kurang ajar bukan? Hal ini dilakukan agar Chessie memiliki motivasi yang kuat untuk balas dendam kepada orang yang membunuh istrinya. Dan Goro dijadikan kambing hitam oleh Nakabara. Dan yang lebih parahnya lagi ternyata Goro adalah pesaing bisnis Nakabara. Atau lebih tepatnya Nakabara adalah bandar narkoba yang juga seperti Goro yang memanfaatkan dojonya sebagai kedok belaka. Dan isi paket yang rutin diantar itu adalah narkoba yang siap edar. Plot twist yang sungguh membagongkan bukan? Hal itu membuat Chessie menjadi sangat marah, lebih marah dari sebelumnya. Karena dia hanya dijadikan alat oleh Nakabara. Hingga pertarungan final battle yang sesungguhnya pun terjadi. Mereka berdua bertarung dengan sangat hebat. Lebih hebat dari pertarungan sebelumnya. Karena mereka berdua adalah kepala dojo di tempat mereka masing-masing. Kalian harus menonton sendiri karena pertarungan ini tidak cukup hanya untuk diceritakan. Sempat terluka cukup parah, tapi Chessie dengan semangat membara akhirnya mengalahkan Nakabara dan langsung membunuhnya saat itu juga. Dia mengalahkan Nakabara bukan dengan pedang katana melainkan dengan senjata tali berduri yang seperti dia lakukan kepada Namiko. Kemudian Chessie kembali ke Jepang untuk melanjutkan hidupnya. Jika dibandingkan dengan film pertamanya, film ini jauh lebih bagus karena alur ceritanya lebih kompleks dan terdapat plot twist yang tidak disangka-sangka di dalamnya. Oke guys, jadi inilah review dari Mimin tentang film Shadow of a Tears. Jadi buat kamu yang pengen request film untuk di review, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe-nya.